Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bisa memegang ini gadget. Untuk menghemat waktu, silakan bagi yang sudah memulai presentasi sebelum saya masuk sekarang ini. Baik. Ibu Winda sudah hadir? Ibu Winda sudah masuk. Internalisasi nilai Qur'ani melalui metode sambung dan tadabbur. Oke, Winda Puspitasari. Ya, silakan. Anjay Ustaz ngapunten. Silakan Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali melalui Zoom sore ini di mata kuliah Living Quran dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat dan salam saya aturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang yakni agama Islam. Yang saya hormati dosen pengampu Ustadz Muhammad Ali Hasan, STHI, MTHI, dan rekan-rekan yang berbahagia. Dalam sore hari ini, saya perkenalkan Winda Puspitasari yang akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Internalisasi Nilai Qur'ani melalui metode sambung dan tadabbur. Pendekatan Living Quran. Living Quran menempatkan Al-Quran sebagai fenomena sosial yang hidup dalam praktek masyarakat Muslim, bukan hanya sebagai teks normatif. Pendekatan ini memahami Al-Quran sebagai realitas yang dihidupi melalui interaksi sosial, ritual, praktek, dan keagamaan sehari-hari. Resepsi Al-Quran bersifat beragam, formatif, integratif, dan fungsional. Pengalaman ini dalam kehidupan kita. Metode penelitian yang saya ambil yaitu etnografi. 1. Observasi partisipatif, yakni saya terlibat langsung dalam kegiatan pengajian untuk mengamati praktek metode sambung dan tadabbur. Yang kedua, saya juga mewawancarai mendalam semi tekstur kepada informan untuk menggali pengalaman dan pemahaman internalisasi nilai. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan pencatatan pengkajian
mushaf, dan arsip kegiatan. Pendekatan kualitatif dengan desain etnografi untuk memahami praktek keagamaan dari perspektif pelaku. Struktur kegiatan pengajian, yakni pertama ada pembukaan. Pembukaan ini dipimpin oleh mubalighat. Doa juga dipimpin oleh mubalighat. Yang selanjutnya pembacaan Al-Quran. Mengkaji makna dipimpin juga oleh mubalighat. Dengan kita ada mushaf atau Al-Quran yang khusus jamaah. Nasihat Bapak Imam. Biasanya nasihat Bapak Imam ini selalu dibacakan 1 bulan sekali kepada mubalighat dan disampaikan ke semua rohiyah. Selanjutnya praktek metode sambung ini karakteristik utama yaitu yang pertama pembacaan Al-Quran secara estafet antar jamaah. Sebelum pembacaan Al-Quran ini biasanya mubalighatnya membacakan dahulu ayat berapa yang akan dibacakan terus dimaknai oleh mubalighat. Tapi untuk para jamaah tidak dianjurkan untuk membaca maknanya, yang membaca maknanya hanya mubalighat tersebut. Pengawasan mubalighat untuk koreksi bacaan, jadinya bacaan ini dikoreksi panjang pendeknya atau tajudnya. Kesinambungan dan keseragaman bacaan. Setelah itu dibaca bersama-sama semua jamaah. Koreksi langsung sebagai kontrol kolektif. Proses ini menciptakan suasana belajar yang disiplin, partisipatif, di mana setiap jamaah bertanggung jawab atas kualitas bacaannya. Selanjutnya, praktek tadabbur Al-Quran. Praktek tadabbur Al-Quran yakni memahami makna. Memahami makna ini yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa maknanya itu harus tidak boleh Al-Quran yang ada maknanya yang bahasa Indonesia itu tidak boleh, tapi Al-Quran khusus para jamaah nanti bawahnya itu dimaknai sendiri-sendiri dengan huruf Tegu. Kalau nggak bisa pakai huruf Tegu, biasanya pakai pakai tulisan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pesan moral. Penarikan nilai-nilai dari ayat Al-Quran. Jadinya setiap kali ada pembacaan ayat Al-Quran dimaknai, setelah itu ada nasihat yang diberikan oleh mubalighat tersebut. Konteks kehidupan, pengaitan nilai Quran dengan realitas sosial, pengalaman, penerapan nilai dalam praktek sehari-hari. Setelah ngaji sambung tadabbur tersebut, kita itu memang selalu ada absensi dalam kehadiran, dan apabila ada yang tidak hadir, biasanya para mubalighat tersebut akan mendatangi rumah-rumah ibu-ibu jamaah tersebut. Tadabbur melibatkan interaksi antara mubalighat dan jamaah. Jamaah itu sebutan bagi para roqyah atau para pengikut LDII. Memahami makna ayat secara bertahap dari arti kata hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Peran mubalighat sebagai otoritas. Di sini mubalighat itu adalah ustadzah nggih. Jadinya orang LDI itu enggak boleh menyebut ustadzah, tapi mubalighat. Pusat pembelajarannya yaitu pembacaan dan menjelaskan Al-Quran kepada jamaah. Penentu makna, mengarahkan pemaham jamaah melalui penjelasan terstruktur.
pembinaan jamaah, menyampaikan nasihat sebagai penguatan nilai keagamaan. Pembinaan jamaah ini teksnya itu harus dari Bapak Imam. Mubalighat berfungsi sebagai penghubung antara teks dan jamaah. Jadinya para ustazah itu adalah penghubung antara teks pemaknaan Al-Quran atau nasihat Bapak Imam dan para jamaah, menciptakan keseragaman interpretasi serta memperkuat struktur otoritas dalam komunitas. Selanjutnya, proses internalisasi nilai Qur'ani, yakni penyimaan ayat, membangun kedekatan dengan teks Al-Quran. Setiap jamaah yang mengikuti wajib hukumnya untuk mendengarkan dan menulis. Selanjutnya, pemahaman makna. Yang menjelaskan itu wajib mubalighat dan mencatat. Jadinya setelah ngaji, biasanya ibu-ibu itu Al-Qur'annya itu akan dilihat satu-satu oleh para mubalighat tersebut. Penguatan nilai, nasihat sebagai arahan normatif, pengalaman, nilai dalam kehidupan sehari-hari. Proses berkelanjutan, membentuk habitus religius, disiplin, kepatuhan, kebersamaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Karena setiap jamaah, baik muda-mudi itu untuk kaum yang muda-muda, ibu-ibu itu yang sudah menikah, dan cabai rawit untuk para TPA itu wajib adanya absensi. Apabila dia tidak hadir atau tidak datang, itu nanti kalau kita biasanya di SP, ada SP-nya. Selanjutnya, kerangka teoritas, double movement, rahmat, 2 tahap pemahaman, memahami makna teks dalam konteksnya, kemudian mengaplikasikan nilai dalam kehidupan sosial. Pemaknaan teks oleh mubalighat, penerapan melalui nasihat. Teks budaya, Nasir Hamid Abdul Jaid, yaitu Al-Quran sebagai teks budaya yang maknanya diproduksi melalui interaksi sosial dalam komunitas, mediasi mubalighat, dan konstruksi makna kolektif. Sampun Ustadz, demikian presentasi. Ini gambarnya, jadinya ini biasanya ini foto atau gambar waktu ngaji ibu-ibu, dan terakhir itu apabila dia itu orang kesehatan, itu biasanya dimintai tolong sedikit untuk memberikan nasihat. Kita itu kalau orang ADI kalau bilang ceramah itu yaitu nasihat seperti itu. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena mendadak, seharusnya bukan saya waktunya, tapi ada teman kita yang berhalangan, jadi saya menggantikan. Matur sembah nuwun. Apabila ada sanggahan, pertanyaan atau masukan, monggo. Oke, baik Ibu Winda. Ibu Winda. Ya, jadi ini problem akademik dari penelitian ini apa? Artinya gini, teman-teman harus ingat kembali fokus pekerjaan penelitian living Quran atau hadis, yaitu terjadinya kesenjangan teks, yaitu teks Al-Quran itu sendiri dengan respon masyarakat. Artinya begini teman-teman ya, misalnya surat seperti yang sudah-sudah ya, jadi seperti penelitian yang dilaporkan oleh teman-teman sebelumnya,
Misalnya di suatu perkampungan dibacakan surah Yusuf ya, atau surah Alam Nashrah dan surah Maryam. Ini oleh masyarakat, ketiga surat ini atau beberapa surat di dalam Al-Quran itu dijadikan semacam wirid atau jimat. Bahasanya bukan jimat ya, dijadikan sebagai kegiatan untuk tafaul, untuk mengharap keberkahan dari nama yang mulia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Maryam. Jadi harapan masyarakat ketika ada warganya, tentunya yang perempuan ya, yang hamil 7 bulan atau 4 bulan itu biasanya, itu masyarakat setempat itu bertafaul. Tafaul itu mengharap optimis, memohon yang baik-baik kepada Allah melalui salah satunya adalah dengan membaca surah Yusuf, dengan harapan nanti anaknya dijadikan atau mengikuti jejak Nabi Yusuf, atau diberikan seperti yang diberikan kepada Nabi Yusuf, yaitu tampan wajahnya, kuat dan sabar menghadapi godaan. Nah, ini yang disebut dengan problem akademik, Ibu Winda ya, dan teman-teman. Problem akademiknya di mana? Al-Quran itu dari juz 1 sampai juz 30, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 114 surat di dalam Al-Quran itu fungsi utamanya adalah hidayah. Hidayah, penerang jalan, pengarah kehidupan bagi umat untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, intinya hidayah gitu ya. Al-Quran itu adalah hidayah dari Allah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Semuanya Al-Quran itu fungsi utamanya adalah akidah. Termasuk juga kisah-kisah umat terdahulu sengaja disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diteruskan kepada umatnya. Untuk apa? Untuk i'tibar, linusabbita bihi fuadak, untuk dengan mengingat sejarah-sejarah umat para nabi terdahulu, sejarah para nabi, umatnya juga, nabi-nabi terdahulu. Untuk apa tujuannya? Linusabbita bihi fuadak, kata Allah, untuk menguatkan hatimu, langkahmu, pendirianmu wahai Muhammad, bahwa para nabi itu sunnatullahnya, kodratnya mengalami banyak cobaan, ujian, penderitaan, gangguan dari umatnya. Maka engkau jangan bersedih wahai Muhammad, para nabi sebelummu juga mengalami hal demikian. Nah, itu misalnya menyangkut kisah-kisah para nabi terdahulu. Ini kan fungsinya hidayah ini. Dengan begitu Nabi menjadi tentram, menjadi stabil kembali dalam meneruskan dakwahnya. Tetapi oleh masyarakat, surat Yusuf itu juz 12 itu malah dijadikan sarana pengharapan yang baik kepada Allah. Jadi tegasnya beberapa masyarakat itu tidak mengambil iktibar, pelajaran atau hidayah yang ada pada surah Yusuf, yang ada pada ayat-ayat yang terkandung dalam surah Yusuf. Kan kalau kita hayati surah Yusuf dan juga surah Maryam ya, banyak pelajaran-pelajaran hidup agar bisa diambil sebagai bekal dalam menghadapi problematika kehidupan di dunia ini. Tetapi oleh masyarakat setempat dijadikan ini
Kalau bahasa lainnya jimat ya, tapi kita tidak membahasakan jimat. Tapi sarana doa agar anaknya menjadi tampan atau berhati mulia seperti Ibu Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini namanya problem akademik, teman-teman ya. Terjadi kesenjangan teks. Teks itu fungsi aslinya adalah hidayah, tetapi oleh masyarakat setempat dijadikan wirid atau sarana keberkahan. Nah, ini yang dikehendaki oleh penelitian Living Quran. Juga termasuk Ibu Winda dan teman-teman, fenomena kaligrafi Al-Quran. Ini kan sebagaimana yang saya sampaikan tadi itu, fungsi utama Al-Quran adalah kitab hidayah. Tetapi oleh masyarakat, oleh beberapa masyarakat dijadikan sarana apa ya, saya lupa teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengingatkan saya, bahasa yang tepat itu apa ya, bukan wirid ya, tetapi oleh beberapa masyarakat Al-Quran itu seolah-olah dijadikan sebagai komoditas dengan menjual kaligrafi, ya, dengan menjadikannya sebagai kaligrafi, lalu bisa menghasilkan keuntungan dengan dikomersialkan, dengan diperdagangkan kaligrafi Al-Quran itu. Ini bahasa yang kurang santun ya. Maksud saya, yang fungsi asalnya adalah hidayah, tetapi oleh beberapa masyarakat dijadikan sebagai alat untuk kesenian. Nah, ini bahasa yang baik ini. Dijadikan oleh masyarakat sebagai propaganda, kampanye kesenian. Nah, makanya kaligrafi Al-Quran termasuk seni tulis Al-Quran. Lalu dipajang di masjid-masjid, bahkan ada yang dijual, bahkan ditempel di kaca-kaca mobil. Ini perlakuan masyarakat terhadap Al-Quran. Apalagi ya penelitian sebelumnya itu ya. Surah An-Nas. Saya penelitian teman-teman sebelumnya itu. Jadi Ibu Indah, saya tegaskan lagi dan mengingatkan teman-teman yang belum presentasi, jangan lupa pada problem akademik dari penelitian Living Quran ini, yaitu terjadinya ketidaksesuaian tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan praktek masyarakat. Mestinya masyarakat itu mengambil pelajaran, ya, mengambil i'tibar, mengambil hikmah. Tetapi respon masyarakat bukan begitu. Nah, tetapi ini teman-teman, karena ini penelitian fenomena sosial ya, tidak berkaitan dengan hukum halal haram boleh tidaknya, maka dalam penelitian Living Quran itu tidak ada vonis benar atau salah. Nah, untuk menguatkan memori kita, presentasi pertama dulu itu oleh teman kita perempuan ya, yang tinggal di Riau itu, siapa lupa aku itu, Erin kalau tidak salah ya. Mbak Fani. Ya. Mbak Fani, Ustaz. Fani ya. Ya. Itu tepat itu. Ya, termasuk yang tepat. Semuanya tepat. Ya. Tujuan utama kitab Yasin adalah Yasin itu tentang hari kiamat, tentang pertanggungjawaban amal setiap individu di dunia ini. Lalu oleh masyarakat setempat dijadikan sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit atau apalah ya, untuk mengusir hama dan lain sebagainya. Di penelitian lain begitu, di surah ayat kursi, terus surat Yasin, Al-Falaq itu dijadikan sebagai semacam ajian atau wirid ampuh untuk mengusir tikus, hama dan sebagainya.
teman-teman, kita tidak mengatakan ini salah atau benar ya. Ini yang kita fokuskan adalah praktek sosial di tengah masyarakat berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kira-kira kepada Ibu Winda, apa problem akademik yang telah disampaikan ini tadi? Jadi ini yang saya sampaikan tadi, struktur kegiatan pengkajian, yaitu ada nasihat Bapak Imam Nasihat Bapak Imam itu kan bermacam-macam yang harus yang harus dilakukan atau wajib diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kemarin itu nasihat Bapak Imam itu tentang tentang ayat kursi Jadinya kemarin itu nasihatnya itu Bapak Imam itu mewajibkan ayat kursi itu dibaca setelah dibaca terus ditulis Setelah ditulis para ibu-ibu atau jamaah kajian tersebut itu dianjurkan ditaruh di dompet masing-masing. Seperti itu, jadinya nasihatnya itu memang bermacam-macam, Kalau yang ini masuk, Mbak, masuk Ibu ya. Maaf ya, tadi sepanjang yang disampaikan oleh Ibu Winda tadi, saya belum menemukan yang terakhir akademik. Yang terakhir yang struktur kegiatan pengajian itu tadi saya singgung nasihat Bapak Imam tersebut jadinya beda-beda yang kemarin itu setiap minggunya kan beda-beda ada yang ngapunten ya, ayat kursi tadi ditulis sendiri-sendiri terus ditaruh di dompet seperti itu. Ada yang nasihat lagi ngapunten, nasihat lagi setiap mau masuk ke masjid yang khususnya LDII itu harus membaca doa, dan doanya itu mengambil dari dari Al-Quran yang wajib dihafalkan semua rohiyahnya. Jadinya beda-beda gitu loh nasihatnya. Nasihat itu kan Bapak Imam itu presidennya di LDII seperti itu. Oke, baik. Ibu Winda, iya, mohon maaf, Ibu Winda fungsionaris atau pengurus dari LDII ya? Dulu ya saya mantan LDII dulu. Oke. Maksud saya begini, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu Winda sebagai pengurus atau anggota tentunya lebih banyak mengetahui daripada outsider, daripada orang lain yang hanya melihat dari luar. Tentunya lebih banyak mengetahui Ibu Winda misalnya masih aktif ya. Dengan begitu leluasa akan meneliti apa saja terkait respon komunitas LDII terhadap Al-Quran. Jadi Ibu Winda, ini bisa direvisi nih makalah ini ya. Ini mohon maaf, nggak masuk ini. Jadi ya. Ibu Winda lebih banyak mendeskripsikan, lebih banyak menggambarkan kegiatan. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Winda tadi itu. Jadi tapi masih berupa nasihat ya, belum praktek. Apakah sudah terpraktekkan bahwa jamaah itu menulis ayat kursi di kertas lalu ditaruh di dompet? Itu sudah berjalan, itu kegiatan perbuatan itu sudah berjalan? Sudah, jadinya kalau kita masuk anggota LD itu kan Bapak Imamnya menyampaikan apa kita harus menuruti. Jadi sudah berjalan. Saya lupa untuk memfoto. Nah, ini yang perlu dimasukkan, Bu. Jadi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ngapunten, kemarin kan saya ikut ya. Saya ikut dan saya sudah menulis. Saya sudah menulis. Cuma belum ditulis ya. Jadi begini Bu Winda, maksud saya. Iya, apa yang disampaikan oleh Bu Winda dari awal sampai akhir tadi itu dijadikan sebagai analisa pendukung, bukan analisa utama.
analisa utamanya adalah, pekerjaan utamanya adalah, atau dengan bahasa lain fokusnya adalah praktek masyarakat menyimpan tulisan ayat kursi di dompet, entah sebagai jimat kek atau sebagai apa kek, atau ya terserah, motifnya masing-masing terserah. Apa kira-kira tujuannya untuk menaruh tulisan ayat kursi di dompet itu, untuk apa tujuannya, Bu? Satu, untuk tolak bala, Tat. Yang kedua, untuk menarik rezeki. Nah, itu dimasukkan, Bu. Jadi tetap Ibu Winda saya anggap telah menyelesaikan tanggung jawab penelitian Living Quran ini. Sudah dianggap melakukan tugas itu. Tapi harus revisi, Bu, ya. Besok di pertemuan berikutnya saya kasih waktu paling kurang lebih 10 menit lah menyampaikan praktek masyarakat menulis ayat kursi di dompet dengan tujuan begini dan begitu misalnya. Ibu Winda mengerti maksud saya ya. Jadi fokus utamanya adalah itu. Adapun membaca doa, lalu penasihat dan lain sebagainya, itu adalah analisis pendukung saja, tambahan saja. Fokus utamanya adalah Ibu Winda meneliti dan juga nanti mendeskripsikan, menggambarkan kegiatan jamaah menulis ayat kursi lalu ditaruh di dompet. Tujuannya untuk tolak balak dan lain sebagainya. Ini fokus utamanya. Ibu Winda mengerti maksud saya? Insya Allah paham, Tat. Iya. Mungkin Ibu Winda kalau masih bingung bisa bertanya ke teman-temannya apa maksud saya. Tapi insya Allah mudah kok. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, Ibu Winda mengerjakan, Ibu Winda menulis fenomena jamaah menulis ayat kursi lalu ditaruh di dompet untuk tujuan menolak bencana. Nah, ini harus dilingkari ini. Pendukung-pendukungnya apa? Ya adanya kumpulan, lalu dikuatkan oleh nasihat seorang mubalighot dan lain sebagainya. Syukur kalau Ibu Winda sudah mengerti tentang ini. Jadi begitu teman-teman ya. Fokus utama kita adalah memotret, melihat terjadi ketidaksesuaian antara tujuan utama Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan praktek masyarakat terhadap Al-Quran itu sendiri. Intinya begitu. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu teman-teman. Apakah masih ada presentasi makalah pada hari ini setelah Ibu Winda ini? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Mohon izin, Tat. Tadi kan ya, saya menyinggung tentang pembelajaran Al-Quran yang dipimpin oleh mubalighot ya, Tat. Nah, di situ itu memang asuransi itu kan, ini tanya kepada Ustadz nggih. Memang nanti bisa saya masukkan ke makalah kalau boleh. Memang asuransi itu saya tuh nggak untuk memahami Al-Quran 30 juz itu memang saya dari kesehatan, jadi saya awam, Tat nggih. Asuransi itu diharamkan, Tat. Itu katanya dalam Al-Quran seperti itu. Kata Bapak Imamnya diharamkan. Jadinya orang LDI itu diharamkan untuk memakai BPJS. Seperti itu. Oh, baik. Itu dikasih tahu enggak dalam makalah saya. Itu hanya pendukung saja boleh atau tidak dimasukkan, tidak masalah karena tidak berkaitan dengan living Quran. Apa yang disampaikan oleh pimpinan LDI bahwa asuransi itu haram berdasarkan Al-Quran, yaitu penafsiran beliau terhadap ayat Al-Quran. Jadi bukan masuk bagian living Quran. Itu yang masuk itu Bu. Jadi Bu, intinya Ibu Winda agar lebih paham dan juga teman-teman semuanya ya. Saya tidak hanya mengatakan kepada Ibu Winda seorang, semuanya. Living Quran itu gejalanya, ciri-cirinya adalah satu, perbuatan yang selalu berulang-ulang sehingga menjadi tradisi. Saya ingatkan lagi, perbuatan yang berulang-ulang
sampai menjadi tradisi. Seperti tradisi tingkepan. Itu kan bukan hanya di tahun itu saja terjadi, tetapi setiap ada kasus ibu hamil, maka diadakan acara tingkepan. Itu kan sudah menjadi tradisi. Satu. Yang kedua, ciri-cirinya adalah menggunakan atau berpijak atau berlandaskan Al-Quran yang tidak sesuai dengan tujuan Al-Quran diturunkan sebagai kitab hidayah. Nah, tadi sudah berulang kali saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau tulisan ayat kursi ditulis di dompet ini menarik, ini dikaji Bu Ida, menarik. Jadi ada salah satu kelompok masyarakat untuk menolak bencana itu dengan cara menuliskan ayat kursi lalu ditaruh di dompet. Ini kan unik ini. Yang lainnya dengan membaca sekian puluh kali ayat surat Al-Falaq, surat An-Nas, ada yang sampai 100 kali, ada yang sampai 313. Jadi mengikuti simbol jumlah pasukan perang Badar pimpinan Rasulullah SAW pada waktu itu. Jadi yang disampaikan pimpinan LDI, insya Allah saya tidak melihatnya sebagai problem akademik dari Living Quran. Itu hanya penafsiran beliau bahwa asuransi itu haram, yaitu penafsiran beliau ya. Pripun. Saya perbaiki tadi. Iya. Jadi tidak apa-apa Bu Indah dengan bersedia memperbaiki, pasti akan timbul pemahaman. Oh begini Living Quran. Jadi bukan hanya sekedar deskripsi teman-teman ya, bukan hanya sekedar deskripsi, tetapi harus ada yang namanya yaitu problem akademik. Sehingga di dalam penelitian itu nanti menjadi rumusan masalah. Baik teman-teman, ini UAS bulan apa teman-teman? Untuk UTS pekan depan Ustaz. Pekan depan UTS Ustaz. Untuk UTS-nya gimana? UTS ya, bukan ini ya, bukan UAS ya. UAS-nya masih agak lama Ustaz. Bulan Juli ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, saya berharap barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya, karena ini juga termasuk bagian dari pertanyaan-pertanyaan UTS ya. Pasti saya membuat pertanyaan-pertanyaan UTS itu sangat-sangat mudah. Intinya berkaitan dengan Living Quran. Ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang apa itu sebenarnya fokus Living Quran itu? Dari yang berulang kali saya sampaikan, saya berharap teman-teman itu paham Living Quran itu. Jadi Living Quran itu teman-teman ya tidak berkaitan dengan asbabun nuzul, tidak ada hubungannya dengan nasikh mansukh, tidak ada hubungannya dengan sejarah turunnya Al-Quran, Nabi mengalami wahyu itu seperti apa. Enggak. Fokus utamanya adalah fenomena yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ini juga teman-teman, MTQ ya, Musabaqat Tilawatil Quran itu bisa dijadikan bahan Living Quran itu. Bisa banget itu. Jadi praktek di Indonesia itu memperlakukan Al-Quran salah satunya dengan cara dilombakan. Nah, ini menarik ini. Oke teman-teman, kalau memang sudah tidak ada PPP, masih ada waktu nih teman-teman. Punten Ustaz, izin bertanya. Maulida. Silakan Ibu Maulida. Itu kan ini saya tanyakan mengenai kebiasaan fenomena yang ada di sekitar itu, ada macam golongan-golongan tersendiri ya Ustadz. Kayak LDII itu kan ada golongan tersendiri. Jadi kan kalau kebiasaan kita tidak bisa
sholat di masjidnya LDII gitu kan Ustaz. Kemudian kita juga tidak, kalau kita mau masjidnya LDII itu kan harus dibaiat dulu. Apa itu juga termasuk fenomena living Quran? Boten Ibu, boten. Oh, Itu bisa ya. Ini Ibu barangkali Ibu Maulida ada di ruangan dalam ya. Kadang terputus, kadang jernih Bu. Mungkin agak bergeser Bu. Tapi insya Allah saya bisa menangkap apa yang ditanyakan Ibu Maulida. Coba diulangi lagi Bu. ya kebiasaan atau aturan dari komunitas apa sekumpulan gerakan gitu ya Ustadz, kayak LDII, kemudian ada apa kayak yang di Sulawesi itu kan beda ya. Kita tidak kalau kita tidak masuk dalam golongan atau kelompok tersebut, kita tidak bisa ngikut dalam kajian yang dijelaskan Bu Winda tadi. Kemudian kita juga tidak bisa ikut serta dalam jamaah sholat di Masjid LDII gitu Ustaz. Kemudian juga kita tidak bisa pegang mushafnya LDII kalau kita tidak masuk atau menjadi anggota dulu gitu. Harus dibaiat dulu. Itu tidak masuk dalam living Quran. Karena kan kalau LDII itu tidak ada di tempat, maksudnya di negara lain kan, setahu saya tidak ada ya Ustadz. Gitu loh. Adanya kan cuma di Indonesia gitu. Itu kan, tapi kalau iya, saya pernah baca jurnal itu ada yang sudah membahas living Quran, maksudnya jurnal tentang living Quran yang membahas masalah LDII itu, tapi bukan fenomenanya, bukan pembacaan ayat-ayatnya atau ininya bukan, tapi komunitasnya yang diangkat gitu Ustaz. Ya. Karena itu kan maksud saya itu kan suatu hal yang tidak wajar gitu ya. Kalau kita kalau seandainya saya bepergian gitu atau kemana ke negara lain atau kan kita mau sholat kemanapun dimanapun ya kita nggak tahu itu masjidnya untuk golongan apa gitu kan, langsung sholat aja. Karena saya secara pribadi pernah itu, padahal masih di Surabaya, ada di daerah Nginden, dulu di belakang rumah sakit saya, karena saya juga nggak tahu di tempat saya kerja, karena saya keburu saya harus sholat gitu untuk ngejar waktu. Tapi setelah saya masuk, saya diusir gitu. Saya nggak tahu kalau itu adalah ternyata saya diusir. Saya pikir ya karena softnya sudah penuh gitu, nggak bisa masuk gitu. Akhirnya saya pindah ke masjid lain. Setelah itu saya ditegur sama salah satu marbotnya masjid yang baru, bukan di masjid yang saya diusir tadi. Saya dikasih tahu, Mbaknya anggota LDI bukan? Bukan Pak, kenapa? Oh jangan ke situ, Mbak pasti diusir. Kalau itu buat khusus anggotanya LDI. Itu hanya untuk yang ini aja Ustadz. Kalau untuk khusus untuk anggota gitu. Jadi kalau mau jadi anggotanya harus dibaiat. Apa itu juga bukan fenomenal living Quran ya Ustaz? Baik, ini laporan yang menarik ya dari Ibu Maulida ya. Dari apa yang telah dipaparkan, saya menemukan celah adanya penelitian living Quran dari gambaran yang diajukan oleh Ibu Maulidah barusan ini, yaitu ketika mushaf Al-Quran, nah ini kan berkaitan dengan Al-Quran ya. Jadi ketika mushaf Al-Quran itu sudah disentuh oleh orang lain, maka tidak boleh, atau bagaimana tadi Bu? Saya gimana? Tidak boleh atau gimana? Dicuci setelah dipegang oleh orang lain lalu dibersihkan Al-Quran. Coba ungkapkan lagi Bu. Bukan mushafnya Ustaz, tapi ini kita masuk ke masjidnya. Kita tidak boleh masuk. Jadi kalau kita masuk sama marbot masjidnya akan disucikan gitu Ustaz. Dipel. Biasanya lantainya dipel. Iya. Oh iya. Pengalaman. Iya, saya juga pengalaman itu. Pengalaman pribadi. Kita katakan tidak termasuk
atau tidak berkaitan dengan living Quran, ya karena tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dari kasus-kasus yang disampaikan tadi itu. Itu tadi siapa yang menyampaikan itu? Jadi ketika mushaf Al-Quran itu sudah disentuh oleh orang-orang lain atau dilarang menyentuh mushaf Al-Quran atau gimana tadi itu? Siapa? Ibu Maulid apa Ibu Indah tadi ya? Bu Maulida, saya ini ya, Tat. Iya. Memang ini, Tat. Tadi saya sempat nyinggung ya, Tat ya. Al-Quran kita itu beda, Tat. Dan dalamnya itu kadang kan saya juga ngaji ya, Tat. Sekarang bukan anggota LDI lagi. Pemahamannya itu memang juga beda, Tat. Al-Qurannya beda, pemahamannya beda, artinya juga kadang beda. Seperti itu, Tat. Kalau berkaitan dengan teman-teman ya, berkaitan dengan arti itu masuk pada penafsiran masyarakat terhadap teks Al-Quran itu sendiri. Jadi ini tidak berkaitan dengan fenomena tradisi yang berkembang di masyarakat. Kalau memang benar yang saya dengar itu tadi bahwa masyarakat selain komunitas LDI tidak boleh menyentuh Al-Quran yang ada di Masjid LDI. Ini kayaknya ada celah ini untuk dibuka penelitian living Quran ini. Apanya celahnya? Mana ini dia maksud celah? Jadi respon masyarakat tertentu dalam hal ini LDI terhadap Al-Quran. Nah, ini kan sesuatu yang unik. Apalagi tadi Bu Maulida mengatakan ini khas LDI itu khas Indonesia. Mungkin di negara lain, saya pernah ke Malaysia, ke Singapura, ke beberapa negara tetangga, tetapi ya tidak lama teman-teman ya, tidak sampai berhari-hari. Jadi tidak mengetahui secara utuh praktek keagamaan di negara-negara tetangga ini. Ya paling hanya 2 hari, 3 hari, nggak sampai berminggu-minggu. Nah itu bisa dijadikan celah penelitian living Quran Ibu ya. Jadi respon masyarakat itu ada di Indonesia ini, pandangan bahkan sudah menjadi tradisi orang-orang di luar komunitas LDI terlarang memegang mushaf Al-Quran yang ada di masjid-masjid, kantor-kantor, musola-musola LDI. Nah, ini bisa ini masuk. Oh, tapi kalau semacam keterangan saya Ibu Maulida tadi tidak boleh sholat di masjid, bukannya karena penuh tetapi karena bukan anggota LDI, ini tidak termasuk living Quran. Oke. Oh, ya. Yang lain silakan. Izin Ustaz. Oke, monggo. Saya full. Akhir-akhir ini kan, ya bukan akhir-akhir ini ya, sekarang itu umum atau rame orang-orang tertentu menjadikan Al-Quran itu sebagai status ya, atau quotes, atau istilahnya apa ya, real gitu loh Ustaz. Jadi kutipan sedikit dijadikan status untuk status WA atau status IG ya. Nah kayak gitu kan, padahal sebenarnya untuk memahami ayat Al-Quran itu kan butuh waktu yang tidak sedikit gitu. Harus dijelaskan lebih detail. Nah, ini kadang-kadang kemudian ada salah penafsiran Ustaz. Nah, bagaimana fenomena seperti itu? Kalau Pak Saiful gimana melihatnya? agak tergelitik juga saya. Iya, kadang-kadang gini, saya melihat sendiri ya, atau merasakan sendiri ya, di antara beberapa teman saya juga curhat gini. Misalnya ada ayat Al-Quran soal Baqarah ya, ayat berapa itu yang mengatakan la ikraha fiddin ya, yang artinya kan tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, sebenarnya kalau kita belajar ilmu tafsirnya ya, itu kan ayat ini kan ditujukan kepada orang yang belum masuk Islam konteksnya. Nah, tapi ketika ini dijadikan status WA atau realnya IG ya, ada beberapa orang yang menafsirkan, oh berarti ini orang yang sudah masuk Islam, itu mengatakan, oh berarti kita
tidak harus melakukan syariat Islam, kan nggak ada paksaan dalam agama Islam. Nah inilah yang fenomena yang seperti itu yang sering saya temui, Ustaz. Ya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah perlakuan netizen terhadap Al-Quran, walaupun dalam lingkup kecil ya, untuk dijadikan sebagai status media sosialnya. Ini coba teman-teman, termasuk semuanya, tidak hanya Pak Saiful, saya ingin bertanya, mengacu terhadap semua apa yang telah saya sampaikan, kasus yang diflorkan, dikemukakan oleh Pak Saiful ini masuk nggak living Quran? Jadi perlakuan netizen itu atau masyarakat menjadikan beberapa ayat, potongan ayat sebagai status WA-nya, atau masuk nggak teman-teman itu? Masuk nggak kira-kira? Kalau konteksnya fenomena kemungkinan masuk, Ustaz. Karena kan fenomena yang diambil fenomena masyarakat sekitar. Bagaimana respon masyarakat itu terhadap kebiasaan atau sesuatu yang viral di media sosial yang kebetulan mengutip ayat-ayat Quran dan bahkan saling share, meluas, melebar, di-share kembali, viewernya banyak. Kalau menurut saya sih sudah menjadi kebiasaan karena ada banyak juga di kalangan emak-emak nih, Ustaz, nyindir-nyindir temen itu pakai pakai konten yang mengutip dari Al-Quran tanpa mereka itu sebenarnya tahu maknanya itu makna yang dimaksud itu apa. Jadi hanya karena menurut mereka itu masuk akal dan sesuai dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi sama mereka, akhirnya ya mereka menggunakan itu untuk nyindir atau hanya untuk sekedar posting seperti itu. Kalau menurut saya hampir saja berkata begitu, Ibu ya, bahwa ini bisa jadi celah ini menuju living Quran. Tetapi saya terhambat ketika mencerna yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi itu. Fenomena tersebut mengarah juga kepada fatwa, dakwah, informasi kepada masyarakat mana? Masyarakat pembaca, masyarakat teman-teman pemilik akun tersebut. Seperti kalau memang la ikraha fiddin tadi itu ya, jadi itu kan semacam pesan dakwah itu sebenarnya. Pesan dakwah itu salah atau benar, ini bukan urusan living Quran. Jadi fokus saya itu si pemilik akun itu ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kayaknya belum masuk deh menurut saya, Bu. Teman-teman gimana? Kalau dari fenomenanya masuk sih, bahkan sudah viral ya, sudah menggejala ini. Jadi tiap kali mengalami apa saja lalu menjadikan status itu fenomena. Iya. Gimana yang lain? Ngapunten Ustadz, izin menyampaikan pendapat Ustadz. Kalau dilihat dari metode living Quran-nya secara karakteristik mungkin seperti yang Ustadz sampaikan. Tapi kalau dilihat dari metodologi penelitiannya mungkin bisa jadi suatu fenomena Ustadz, atau fenomena kesalahan penafsiran ayat Al-Quran Ustadz. Nah ini masuk ini, ya. Jadi kan itu harusnya istilahnya yang disasar itu kalau kalau diterjemahkan atau ditafsirkan secara jemali, tahlili atau muqarron dan sebagainya sebagai metode penafsiran Al-Quran, metode klasik maupun kontemporer, itu harusnya kan itu untuk kalangan muslimin dan muslimat gitu ya Ustadz. Tapi secara fenomena karena dibaca khalayak ramai, jadi kan tidak bisa memilah antara itu muslim atau non muslim. Jadi fenomenanya bisa masuk Ustadz.
living Quran. Jadi fenomenanya masuk ke analisa dari kesalahan penafsiran Al-Quran gitu, ayat-ayat Al-Quran. Gimana Ustaz? Baik Ibu. Itu pendapat Iya, saya. iya, iya. Yang lain silakan berpartisipasi ya. Ya, kalau dari segi fenomena memang masuk Bu, bahkan sudah menjadi pemandangan sehari-hari ya. Tiap kita melihat WA itu ada status baru dari teman-teman dan juga status FB masuk. Tetapi masih ada pesan dakwah, terlepas itu pesan dakwahnya salah atau benar. Tetapi saya tergelitik juga ketika Ibu Mauludah menyebutkan kesalahan penafsiran ini sudah menggejala, tetapi masih melekat erat dengan pesan dakwah itu, Bu. Coba yang lain. Pesan dakwah apa di sini? Pesan dakwahnya adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sekali lagi, benar atau salah menafsirkan, memahami, mengartikan ayat itu bukan pekerjaan living Quran. Berarti lebih kepada kebiasaan yang dilakukan masyarakat umum ya Ustaz. Karena saya lebih itu juga untuk yang tugas yang baik umum maupun masyarakat setempat, masyarakat lokal. Lebih kepada kegiatannya maksudnya. Kegiatan pembiayaan. Iya. Al-Quran dan intinya teman-teman ya harus diingat kembali problem akademik yang sering saya sampaikan itu. Terjadi ketidaksesuaian antara tujuan utama Al-Quran sebagai hidayah dengan praktek masyarakat. Praktek masyarakat itu kan idealnya, semestinya mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Artinya ketika Al-Quran itu menyampaikan alladzina yaquluna riba, tentang keharaman riba dan juga bahaya-bahaya riba, maka masyarakat itu melakukan suatu kegiatan yang benar-benar mencerminkan menjauhi praktek riba, praktek judi, praktek zina, dan lain sebagainya. Oke, selainnya nanti biar Pak Saiful sendiri menyimpulkan itu. Saya awalnya sama seperti Ibu Maulidah tadi itu, tapi saya masih terhambat dengan itu. Adanya pesan dakwah. Sekali lagi pesan dakwah itu terlepas salah atau benar mengartikan ayat itu. Yang lain. Pesan masuk gitu. Oke. Ustaz, itu bukannya bukan datang dari kelompok tertentu nih. Itu kan datangnya dari pribadi masing-masing gitu. Pendapat, keyakinan masing-masing. Bukan dari kelompok tertentu. Kan tadi disampaikan bahwa kalau fenomena living Quran itu datang pada kelompok tertentu gitu. Jadi banyak orang yang meyakini hal yang sama begitu, Ustaz. Tapi kalau ini tadi Iya, living Quran itu berkaitan dengan bukan berkaitan dengan praktek individu, tapi berjamaah. Ya betul itu. Ya namanya tradisi kan pasti berjamaah, Ibu. Ya maksud saya fenomena status media sosial menggunakan Al-Quran itu menjadi salah satu ciri dari fenomena penelitian living Quran itu karena adanya fenomena masyarakat setempat. Fenomena masyarakat. Tetapi ini diperkuat lagi ya bahwa yaitu bukan praktek berjamaah, tapi ini praktek individu. Enggak, saya belum masuk ini. Intinya belum masuk ini. Oke, yang lain. Barangkali kesamaan praktek penggunaan media sosial sebagai status itu yaitu tadi
dijadikannya sebagai media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan Al-Quran. Banyak loh teman-teman ya, fenomena living Quran itu banyak sekali. Apalagi teori penelitian sosial itu, teori fenomena sosiologi itu, setiap masyarakat pasti punya karakter budaya yang tidak sama. Saudara Dul Izzi minta tolong ya Ustadz Dul Izzi untuk merekapitulasi atau merekap siapa-siapa untuk mencocokkan dengan catatan saya. Mungkin saya tidak sengaja tidak memasukkan daftar teman-teman yang pernah presentasi. Insya Allah. Kayaknya belum banyak deh, belum sampai 7 orang kok. Siapa sih gue sih ya? Bu Fani, lali aku. Nanti aku lihat di laptop. Baik teman-teman semuanya, kalau memang tidak ada, silakan Ibu Ida tutup. Kemudian jangan lupa direvisi. Kalau ada waktu besok presentasi, kalau tidak ada waktu silakan kirim ke saya makalahnya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga dari saya teman-teman ya, saya sebagai pendamping Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan saya dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.